Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pratama, Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0534686623. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu tugas praktik pemrograman berbasis objek, studi kasus manajemen restoran. Oke, langsung aja kita ke VS Code-nya tanpa berlama-lama. Oke, kita mulai dari baris paling atas. Nah, di sini saya bikin semacam jaring pengaman buatan sendiri ya, tentunya, yaitu dengan nama item tidak ditemukan. Nah, ibaratnya itu gini, kalau nanti kasir salah masukin nomor pesanan yang nggak ada di buku menu tentunya, jadi programnya itu nggak akan langsung error atau tiba-tiba langsung tutup sendiri karena ada item tidak ditemukan ini. Kita buat ini adalah jaring pengaman gitu. Kemudian masuk ke konsep yang pertama, yaitu abstraksi. Bayangkan kalau menu item di sini, menu item itu seperti formulir kosong untuk menu restoran. Nah, formulir ini punya data seperti nama dan harga. Nah, datanya saya gembok pakai status private. Nah, ini namanya encapsulation. Jadi kalau ada yang mau mengubah harga makanan, nggak bisa sembarangan tembus dari luar, harus lewat jalur resmi yang namanya getter dan setter gitu. Nah, ini getter dan setter di sini. Kemudian next kita ke bagian konsep pewarisan inheritance. Nah, ini atau disebut dengan pewarisan gitu ya. Oke, jadi di sini kelas makanan, minuman, dan diskon ibarat anak dari menu item. Pakai kata extend. Nah, mereka otomatis mewarisi sifat induknya, yaitu sama-sama punya nama dan harga. Tapi enaknya mereka bisa punya ciri khas tambahan sendiri gitu. Kemudian langsung ke poin selanjutnya. Di sini ada yang namanya polymorphism. Nah, mana yang namanya polymorphism? Nah, ini yang namanya polymorphism. Nah, ini untuk apa? Untuk nunjukin satu perintah atau banyak bentuk. Nah, jadi bayangkan kita kasih satu perintah yang sama, yaitu tampilan menu. Kalau yang disuruh itu makanan, dia nampilin jenis makanan. Kalau yang disuruh itu diskon atau bentuk jawabannya beda, atau kalau yang disuruh itu diskon, maka bentuk jawabannya beda lagi, yaitu nampilin pesanan potongan harga. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian selanjutnya kita ke bagian sini ya. Nah, kebanyakan. Nah, ke bagian sini. Oke, untuk nyimpen data daftar menu dan pesanan pelanggan, saya nggak pakai tipe data array yang biasa, yang ukurannya kaku. Di sini saya pakai array list. Nah, ini ibarat keranjang karet, ukurannya bisa melar, gitu, dan nambah terus ngikutin jumlah pesanan. Jadi nggak ada batasannya. Kemudian ke poin selanjutnya, yaitu exception handling. Nah, di bagian fungsi get item ini, ya kan, jaring pengaman yang kita buat di awal tadi mulai dipakai. Kalau kasir masukin nomor pesanan 100, ya kan, padahal menunya cuma ada 5, programnya bakal ngelempar peringatan halus ke layar. Gitu. Karena di sini kita sudah buat tadi item tidak ditemukan, maka misalnya kita menunya ada 5, kita masukin nomor pesanan 100. Nah, maka ada pesan error, item dengan nomor tersebut tidak ada di menu gitu. Kemudian selanjutnya number 4.b, ini file IO untuk menyimpan dan memuat teks. Nah, bila data restoran gak hilang pas programnya dimatikan, jadi biar data restorannya itu yang kita buat tadi itu nggak hilang gitu, nggak hilang pas kita udah matiin. Saya pakai fitur di sini namanya file IO.
Nah, kasarnya kode ini bisa bikin pemrograman otomatis nulis stroke dan daftar menu ke dalam file text seperti Notepad. Besoknya pas aplikasi dibuka lagi, datanya otomatis dibaca ulang dan langsung masuk ke layar kasir. Oke, next. Kemudian kita scroll lagi ke bagian, nah ini. Oke, sebelum kita run aplikasinya, saya bikin satu fungsi bantuan untuk ngecek inputnya. Tujuannya simpel. Kalau aplikasi minta input berupa angka seperti harga, tapi kasir malah nggak sengaja ngetik huruf, programnya bakal nolak dan minta input ulang tanpa bikin sistem jadi crash gitu. Oke, sip. Next, kemudian selanjutnya. Nah, sekarang kita udah bagian akhir ya. Oke, sekarang kita eksekusi. Kita buka terminal, kita run. Oke, nah sekarang kita akan melakukan eksekusi. Nah, aplikasi ini berjalan pakai perulangan while supaya menu utamanya muncul terus sampai kasir memilih tombol keluar gitu. Nah, yuk kita demokan cara kerjanya satu persatu. Oke, langkah yang pertama, kita akan tambahkan menu item. Kita ketik aja nomor 1 nih. Ketik angka 1. Kemudian kita contoh kita di sini mau masukin menu makanan. Nah, namanya nasi padang. Kemudian kategorinya kita masukin yang utama aja. Harganya 10.000. Oke. Jenis makanannya pedas. Nah, oke, sip. Nah, di sini kita akan ditunjukkan di sini. Item berhasil ditambahkan ke menu. Oke, berarti itu tandanya menu yang kita bikin tadi sudah berhasil gitu. Kemudian kita tambahkan juga diskon ya, kita ingin menambahkan diskon. Kita ketik nomor 3 diskon. Nah, namanya misal promo spesial. Nah, kategorinya kita promo. Nah, ini presentasenya kita bikin 15 itu berarti tandanya 15% gitu, berarti ada promo 15%. Oke, di sini udah sip, udah tampil ya, maksudnya item berhasil ditambahkan ke menu, itu berarti udah berhasil ya. Kemudian kita demokan error misalnya. Di sini kita misalnya nggak sengaja nih kita ngetik huruf A. Padahal kan di sini harusnya perintahnya angka ya, tapi di sini kita ngetikkan huruf A karena kita nggak sengaja coba ketik. Nah, maka akan muncul pesan error yaitu input tidak valid masukkan angka. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba lagi. Kita coba tampilkan menu ya, tampilkan menu yang udah kita buat tadi. Tampilkan menu. Nah, di sini adalah menu yang udah kita buat tadi. Ada makanan nasi padang, kategori utama, jenisnya pedas, harganya 10.000. Dan di sini juga ada diskonnya yang udah kita buat, diskon promo spesial, kategori promo, kemudian potongan 15%. Oke, next kita bikin pesanannya. Kita masukkan nomor menu yang ingin dipesan, kita masukkan nomor 1. Oke, nasi padang ditambahkan ke pesanan. Kemudian kita pilih juga yang 2 yang untuk diskon. Nah, promo spesial ditambahkan ke pesanan. Oke. Nah, kemudian ketik 0 untuk selesai. Nah, selesai. Kemudian kita mau mencetak dan simpan struk pesanan. Kita ketik nomor 4. Nah, maka di sini struk pesanan otomatis akan terbentuk. Di sini struknya. Di sini. Nah, di sini struknya ya. Di sini ada nasi padang.
dan promo spesial. Nah, total bayar setelah diskon 8.500. Oke, sip. Nasi padang 10.000, promo spesialnya 15%, maka total bayarnya 8.500. Oke. Dan menunya tadi tersimpan di menunya belum tersimpan karena kita belum mengetik angka 5. Coba kita ketik angka 5. Nah, otomatis menunya akan tersimpan di bagian sini, menu.txt ini. Nah, ini apabila kita keluar kemudian masuk lagi, terus kita pilih menu, tampilkan menu, otomatis menunya masih muncul karena udah tersimpan di notepad. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.